Halo teman-teman, di tutorial yang ke-26 kita akan belajar cara membuat rate limit di Flash Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan Flash background test menggunakan Celery dan Redis, dan juga pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Halofina Tutorial terkait dengan Flash tutorial. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu mendownload repositorinya di github.com/halofina/flashalchemy. Teman-teman bisa mendownload repositorinya setelah mengupload beberapa sampel code yang nantinya bisa teman-teman ikuti berbarengan dengan video yang ada di YouTube channel dari Halofina Tutorial. Oke, kita langsung ke text editor. Pastikan teman-teman telah mendownload repositorinya, kemudian teman-teman bisa berpindah ke directory application. Kita akan membuat sebuah directory dengan nama test rate limit. Buat dulu direktorinya test rate limit. Rate limit ini sebenarnya apa? Rate limit ini sebenarnya adalah cara yang biasa digunakan oleh developer cara yang bisa kita gunakan untuk membatasi akses ke endpoint tertentu. Nanti kita akan membatasi misalnya aksesnya adalah terhadap endpoint, misalnya kita punya endpoint A, nanti aksesnya adalah misalnya 5 detik itu satu request, atau misalnya kita gedein lagi per 1 jam hanya bisa satu request yang masuk untuk satu IP, alamat IP. Oke, library yang kita pakai di tutorial kali ini adalah Flash Limiter. Jadi nanti teman-teman bisa membaca dokumentasinya di flashlimiter.readthedocs.io. Setelah itu teman-teman bisa menginstalnya dengan pip install flash limit. Jangan lupa teman-teman untuk berpindah ke mode Python Virtual Environment. Kebetulan saya menggunakan virtual environment name-nya adalah Flash Alchemy. Work on Flash Alchemy. Bagaimana caranya membuat virtual environment? Teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dari awal. Di part yang pertama dari belajar Flash Framework ini, kita belajar cara men-setup virtual environment di Python. Setelah itu tinggal pip install Flash Limiter. Oke, sudah selesai. Pip install Flash Limiter. Setelah kita menginstal library-nya, kita sekarang berpindah lagi ke directory test rate limit, buat sebuah file dengan nama init.py, terus bikin file lagi dengan nama roots.py. Kita berpindah ke file init.py. Kemudian kita setup variabel blueprint-nya. Jadi teman-teman bisa langsung flash from flash import blueprint. Apa itu blueprint? Nah, teman-teman bisa membaca dokumentasi lengkapnya di Flash Framework. Atau teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dari awal karena saya menjelaskan bagaimana caranya membuat blueprint. Saya namakan misalnya di sini file blueprintnya adalah test rate limit blueprint yang kita panggil. Ini adalah blueprint name-nya. Lalu di sini ada, kita bisa nambahkan name. Setelah itu import root from
import routes. Sekarang kita berpindah ke routes.py. Kita berpindah ke routes.py. Kita import dulu from import test rate blueprint, limit blueprint. Kita bikin endpointnya sekarang dengan cara tinggal masukkan add test limit blueprint.route. Misalkan kita bikin path endpoint adalah rate limit test rate limit. Metodenya get. Kita set up di tutorial ini, misalnya metodenya adalah get. Metode get. Kita bikin fungsinya. Kita namakan test rate limit. Terus ini kita akan memberikan sampel return make response. Nah, kita import dulu ya. From flash import make response. Make respon dan JSONify. Make response JSONify misalnya ini akan memberikan return success. Setelah ini teman-teman perlu menambahkannya atau meregister blueprint ini yang sudah kita bikin ke main project kita yang ada di application ini.py. Tinggal kita import di sini from test rate limit import test blueprint. Sekarang tinggal app register blueprint test rate limit blueprint. Kita coba jalankan, compile dulu, flash run. Terus kita berpindah ke Postman. Ini endpoint ya. Tadi local hostnya adalah portnya 5000. Endpointnya di sini rate limit test rate limit. Kita tes sukses. Oke. Kita ingin di use case kali ini kita ingin membatasi limitnya ini adalah kita ingin membatasi per second. Jadi per second atau per menit ya? Per menit. Jadi misalnya dalam 1 menit itu hanya bisa diakses 1 kali hit. Oke. Sekarang tadi kita sudah menginstal library rate limitnya, flash limiternya. Kita sudah menginstal library flash limiternya. Selanjutnya kita bisa menambahkan limiternya di endpoint yang ingin kita tambahkan rate limitnya atau ingin kita batasi aksesnya. Kita cara bisa menambahkan di sini. Saya bikin variabel namanya limiter. Import dulu from teman-teman bisa juga membaca cara penggunaannya di sini. Nah, di sini ada penggunaannya nih. Ini sebenarnya bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman gunakan.
atau teman-teman ikuti nantinya tutorial di sini, di dokumentasi lengkapnya ada di flash limiter. Kita coba, saya akan coba copy paste, bisa langsung copy paste. Jadi ini saya copy paste aja ya, saya copy paste from kita import dulu library-nya. Ada limiter, ada juga get remote address. Ini get remote address itu untuk mendapatkan alamat IP yang menghit endpoint kita atau menghit server yang service yang kita bikin. Oke, saya jelaskan satu-satu. Ini get remote address, kemudian ada app ini bisa kita ambil dari sini. App ini biasanya value-nya adalah flash name, jadi bisa dari sini. Ini kita import. Di sini saya udah bikin ya, namanya flash app sama dengan flash app name. Jadi bisa kita import, langsung kita import from application import app. Mudah. Ini kalau storage URI ini adalah storage URL, jadi bisa kita simpan ke memori atau juga bisa kita simpan, misalnya kita simpan ke Redis, bisa juga ini kita simpan ke Redis. Get remote address sebenarnya ini bisa kita modifikasi, jadi kita ingin modifikasi kita bisa pakai nah ini kita bisa pakai key function. Jadi nanti di bagian ini teman-teman bisa memodifikasi, misalnya teman-teman ingin membatasi untuk setiap user tertentu, misalnya untuk setiap user tertentu kita ingin membuat throttling ya atau rate limitnya terhadap endpoint ini tuh, misalnya di user tertentu hanya bisa mengakses dalam 1 jam itu 1 kali misalnya. Ini adalah default limit. Ini adalah default limit untuk endpoint ini, endpoint rate limit test, endpoint rate limit slash test dash limit. Jadi ini adalah defaultnya, default yang ingin kita setting. Kalau kita nggak meng-override, nanti kita nggak mau-override, misalnya cara penggunaannya itu seperti ini. Tinggal add limiter. Nah, jika teman-teman tidak meng-override, maka defaultnya adalah 200 per hari, 50 per jam, misalnya gini. Ini nggak saya override ya, default limitnya nggak saya override. Flash run. Limiter dot limit flash run. Limit value, ini harus ada value-nya, kalau pakai ini harus ada value-nya. Oke, berarti value-nya kan saya set misalnya 1 per second, 1 per menit, 1 per menit. 1 per menit. Coba sukses, saya coba lagi ya. Kena too many request. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ingin mengoverride too many request ini. Saya ingin mengoverride ini jadi JSON. Ini kan bentuknya masih HTML ya, jadi belum bentuk JSON. Bentuknya masih HTML, jadi perlu kita override.
Caranya adalah kita bisa langsung mengoverride-nya. Kita override di sini, tinggal app. Ini bisa langsung kita override. App dot error handler 429, kodenya tadi 429, respon code-nya adalah 429. Red limit, misalnya limit handler. Red limit handler ini adalah error responnya. Kita tangkap, terus kita return. Kita bisa import make response JSON-ev. Kita import dulu ini flash make response JSON-ev, bisa langsung return make response JSONify. Bisa langsung sebenarnya. Atau bisa juga gini, message red limit format description Oh, ini ada yang kurang, teman-teman, yang kurang. Respon code-nya saya tambahkan di sini adalah 429. Flash run. Error handler. Oke, kita coba lagi. Ini sukses, kemudian kita coba lagi. Wow, enter server error. Error nih. Salah. Description. Flash run. Sukses. Kita coba lagi. Rate limit per 1 menit. Oke, demikian teman-teman cara membuat rate limit di Flash Framework menggunakan library Flash Limiter. Nanti teman-teman bisa membaca tutorial lengkapnya di hellofina.com atau bisa mengikuti tutorial lengkapnya di YouTube channel di Hellofina Tutorial. Selamat mencoba.